Welcome to my channel. Selamat buat tim nasional Indonesia Under 19 yang baru saja mengalahkan Malaysia di AFF Under 19 Boys Championship ya, walaupun mereka udah nggak boys lagi tapi nggak apa-apa ya. Mungkin ya ini doa dari seluruh rakyat Indonesia akhirnya dijawab juga. Kita berhasil melangkah ke final AFF Under 19 untuk kedua kalinya. Jadi mengulang sukses apa ya 11 tahun lalu ketika Evan Dimas dan kawan-kawan saat itu juga berhasil melaju ke final, bahkan sampai menjadi juara. Ya, kali ini juga kita kembali berhasil melaju ke final, sama juga areanya di Provinsi Jawa Timur. Bedanya waktu itu di Sidoarjo, kali ini di Surabaya dan sekitarnya. Setelah mengalahkan Malaysia tetangga kita 1-0 melalui gol dari yang namanya diambil dari penjaga gawang legendaris dari Parma Juventus dulu ya, Gianluigi Buffon. Tapi ini namanya bukan Gianluigi Buffon, tapi Buffon Alvarezzi ya, seperti itu kira-kira. Mohon maaf kalau salah-salah dikit. Ya, pertandingan menurut gue berjalan sangat menarik, sangat seru, sangat sportif juga. Jadi ya inilah wujud dari sportivitas. Anyway, tentunya kita akan bertemu dengan Thailand di partai puncak nanti, dan ya Thailand mengalahkan di luar dugaan menurut gua, mengalahkan Australia dengan skor 1-0. Ini lawan yang jangan main-main, kita nggak bisa anggap sebelah mata. Terus terang tadinya gue berharap dan memperkirakan kita akan bertemu Australia Kangaroos di partai puncak. Kenapa? Karena dengan bertemu Australia kita jadi terbiasa juga menghadapi katakanlah bule ya, karena ini kadang-kadang kita inferior, dan nanti juga tanggal 10 September senior kita memang akan menghadapi Australia juga. Jadi mudah-mudahan tadinya gue berharap kalau kita menghadapi Australia nanti di final, mentalnya lebih lengkap terbentuk ya. Tapi nggak apa-apa, Thailand ini juga salah satu ujian yang mungkin juga cukup realistis. Kenapa? Karena selama ini kita seringkali melihat Thailand itu terlalu tinggi. Tapi mudah-mudahan dengan keberhasilan kita menjadi juara SEA Games dengan mengalahkan Thailand di final, dengan juga kita mengalahkan 3 representasi negara-negara Asia di U23 kemarin, kita mengalahkan Yordania 4-1 sebagai representasi dari Timur Tengah atau Asia Barat, kita mengalahkan juga Australia dengan sebagai representasi bule, dan juga kita mengalahkan Korea Selatan sebagai representasi tim-tim dari Asia Timur. Jadi mudah-mudahan dengan keberhasilan kakak-kakak mereka di U23 ini juga membuat para pemain itu tidak gentar, tidak down, tidak inferior ketika menghadapi Thailand di final nanti yang akan berlangsung tidak lama, kurang lebih 48 jam. Ya, jadi tanggal 29 Juli di jam yang sama. Jadi nggak sampai 48 jam, malah jaraknya tuh precise itu selisih sekitar 45 sampai 46 jam. Ya, kita akan bermain di partai puncak menghadapi Thailand yang kalau kita nonton tadi sore pertandingannya jam 3, mereka punya mental yang harus diakui ya, sangat-sangat bagus. Jadi ketika mereka mendapatkan gol gara-gara blunder penjaga gawang Australia, tapi setelah itu mereka tidak panik ya, mereka bertahan dengan baik, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terlalu kasar. Memang ada satu pemain mereka keluar karena 2 kartu kuning, tapi ya itu lebih kepada sacrifice foul yang memang harus dilakukan dia, dan itu membuat juga akhirnya Thailand ke partai puncak Piala AFF kali ini. Jadi ini pertandingan yang tadi berlangsung itu menurut gua sangat seru dan agak sesuai prediksi juga. Seperti yang gua katakan tadi, ada sedikit yang berbeda, hanya Malaysia tidak terlalu bermain keluar menyerang ya. Memang ada sih beberapa kali, tapi mereka artinya memang mengandalkan serangan balik. Ini yang gue bilang sesuai dengan prediksi kita. Dan di 3 laga awal PR kita adalah selalu kocar-kacir ketika menghadapi serangan balik lawan. Padahal di fase grup itu kita menghadapi lawan-lawan yang sebenarnya secara level di bawah kita ya, with all due respect, jauh sebenarnya. Kamboja, Filipina, kemudian juga Timor Leste. Nah, tapi kelihatannya PR ini dibenahi dengan baik oleh Indra Safri, sehingga tadi kita lihat beberapa kali serangan-serangan balik, counter attack yang dilakukan oleh Harimau Malaya ini bisa kita atasi dengan baik ya. Ini satu poin tersendiri. Yang kedua tentunya juga dengan pressing yang sangat bagus, membuat kita juga banyak create chances. Di babak pertama aja ada peluang dari Arkan Kakak, sundulan, kemudian juga dari Vigo Dennis juga ada melenceng. Tapi ya seperti biasa ya, pepatah klasik yang mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil. Kalau dibilang beruntung ya, selalu gue mengatakan istilah gue yang sering gue ungkapkan ke teman-teman semua, keberuntungan itu tidak jauh dari usaha gitu loh. Semakin kita memompa usaha kita, itu semakin dekat kita dengan keberhasilan, dan itu akhirnya didapatkan menit 70 oleh Buffon. Ya memang ini juga hasil
hasil kreasensis, hasil usaha juga dari Welber yang di awal gue sempat mengatakan kalau dia nggak fit banget ya jangan diturunkan, takutnya kenapa. Tapi selalu ini yang gue bilang juga ya, ada 20% mungkin sampai 30% di keadaan situasi di ruang ganti yang kita nggak tahu ya. Jadi udah Indra Safri gua rasa punya pertimbangan lain atas mungkin rekomendasi dokter, kita nggak tahu, mungkin dikatakan oke, lampu hijau, Welber Jardim bisa main dan aman, ya udah dimainkan dan memang kita membutuhkan. Jadi gua melihat kalau dulu kita punya Evan Dimas, sekarang mungkin kalau kalian setuju kita punya Welber Jardim. Ini pemain yang langka, pemain yang bukan hanya punya kecepatan, punya kekuatan, tapi juga punya visi bermain tenang, tahu kapan melepas bola, tahu kapan melakukan sprint, tahu kapan melakukan aksi individu, tahu kapan melakukan shooting, tahu kapan ngembalin bola ke belakang dan seterusnya. Dan hasilnya kita bisa mengepung Malaysia, menciptakan beberapa peluang, ada 2-3 peluang di babak pertama, tapi yang gua katakan tadi akhirnya di babak kedua karena diawali juga dengan shooting sebenarnya dari tendangan penjuru ya, kemudian ada scrimmage, lalu Welber Jardim mencoba untuk melakukan shooting mantul lah intinya, kemudian bukan Gigi Buffon tapi Buffon Alvarenga berhasil melakukan tembakan yang kelihatannya juga kiper Malaysia nggak siap ya, sehingga sempat mungkin mengenai kaki atau selangkangan atau apa, kemudian masuk ke dalam dan langsung disambut sorak-sorai para pemain cadangan juga yang sedang pemanasan, dan satu Stadion Gelora Bung Tomo yang kita lihat lebih ramai dari biasanya, hampir tribun atas juga keisi. Jadi bisa terbayangkan mungkin nanti final, waduh ini penuh banget ya. Jadi dan yang gue suka juga adalah apa? Bahwa pemain ini progres, pemain ini punya mental. Karena kita lawan Malaysia ini kalau di kelas usia ini kan juga adalah jebolan pemain-pemain yang dikalahkan Malaysia di U17 kemarin ya. Ternyata kita bisa mengatasinya dengan baik. Jadi di kelas usia ini kita beberapa kali sebenarnya kalah dari Malaysia. Tapi malam ini kita membuktikan bahwa blokade mental itu bisa kita bongkar dengan baik, dan ini yang gue katakan jujur kalau gue ya, terlepas dari hasilnya apa di final pun gue melihat ada progres yang sangat baik di antara para pemain. Mentalnya juga kita lihat juga lebih baik, dan juga ada perbaikan strategi dari Indra Safri. Nah untuk Jens Raven sendiri sebenarnya ya seperti gue bilang, nggak selalu pemain itu ya dia nggak main jelek banget, tapi memang tidak sebagus ketika menghadapi Timor Leste. But it's okay. Itulah gunanya namanya main tim ya. Kalau kita benar-benar memahami arti kolektivitas main tim ya seperti ini gitu. Nggak ada masalah. Kadang-kadang pemain ini biasa, kadang-kadang pemain ini yang bagus dan seterusnya. Contoh yang paling sering gue katakan adalah ketika Prancis juara tahun 2018. Oliver Giroud not even one single shot on target yang dilepaskan sama dia ya. Tapi ternyata peran dia adalah yang lain. Kita semua tahu lah. Kalian juga pintar, gue tahu. Dan akhirnya mereka bisa juara dunia. Seperti itulah sebenarnya pengertian dari sebuah tim, dan itu oleh karena itu untuk secara individu Jens Raven tadi mungkin juga gue rasa sih kalau gue pribadi, karena dia tidak punya tandem, dia lebih cocok kayaknya kalau ada Muhammad Ragil ya kelihatannya ya, tapi nggak masalah. Secara tim menang, dan secara individu kita lihat Jens Raven memang perlu adaptasi, artinya ya permainan di Eropa atau Belanda kan beda dengan di sini ya. Jujur agak gerasa kerusuk juga strateginya Indra Safri, tapi it's okay. Ya mungkin ini yang namanya kompromi. Ya mudah-mudahan nanti kayak gini, bagaimanapun juga Jens Raven ini adalah naturalisasi hasil rekomendasi STY. Dan dia di peram gitu, katakanlah dimatangkan dulu di AFF, dan kita lihat mulai dia bisa mengikuti pace-nya, mulai juga kadang-kadang dia bisa menularkan kelebihannya di Belanda dibawa ke tim nasional U19 dengan cara dia membuka ruang, memantulkan bola. Dan gua rasa ya, ini feeling gua nanti gua akan bikin satu video tersendiri soal Jens Raven. Gua rasa tidak menutup kemungkinan, dan pasti tadi ST nonton, gua tidak menutup kemungkinan tanggal 2 September dia akan ke Arab Saudi ya, untuk dibawa untuk menghadapi Saudi Arabia, di mana nanti channel Bung Harpa juga akan ke sana meliput, minimal untuk adaptasi dulu ya. Gue rasa secara individu Jens Raven adalah salah satu tipikal yang memang kita butuhkan ya. Sebenarnya Ramadan Sananta ya, tapi ternyata kita lihat Ramadan Sananta kurang perform dalam Piala Asia Senior U23 dan juga kualifikasi Piala Dunia kemarin ya. Jadi sekali lagi selamat buat tim nasional Indonesia Under 19 yang berhasil melaju ke final ya. Nanti sayang gue nggak bisa nonton, seandainya gue ada di Jakarta lah, paling nggak gue bisa ke Surabaya nonton, tapi gue sedang ada tugas di luar kota, khususnya di Jambi. Jadi ya buat teman-teman ya yang nonton di sana semoga menikmati. Sekali lagi kita jangan terpecah lah ya, jangan yang ada pro Sintayong, pro Indra Safri, nggak ada itu ya.
Ya sekali lagi gue nggak setuju. Kita harus dukung sama-sama. Kalau memang kita tulus, sincere, Hanes ada yang kurang ya kita bilang. Jadi jangan berdasarkan asas kebencian. Kita harus dukung bersama-sama. Dan apalagi ya, tadi secara komposisi pemain juga gua rasa nggak berbeda jauh, hanya ada beberapa pergantian pemain, terutama di depan Arkan Kakak yang masuk menggantikan Muhammad Ragil, dan juga Tony Firmansyah yang tadinya gue pikir akan mengisi posisi Welber Jardim, tapi ternyata Jardim fit jadi dimainkan dan memberikan juga apa ya, kreativitas di lini tengah dari tim nasional kita, dan Donitri yang sudah kembali tadi ya. Oke. Mungkin itu dulu. Gue senang, kita semua senang dengan bukan hanya soal kemenangan tapi perkembangan para pemain kita. Satu persatu sepak bola kita berkembang maju pelan-pelan. Jangan lagi kita pecah dengan karena hanya pro ini dan pro itu. Gue rasa kita semua yakin tujuannya sama, untuk Indonesia lebih baik lagi sepak bolanya, tapi mungkin punya cara yang berbeda-beda. Nah itu bisa dikreasikan, bisa menjadi satu sajian yang menarik ya. Mudah-mudahan gue nggak terlalu banyak nasihatin kalian, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini buat kebaikan kita semua, dan respect juga buat Malaysia ya. Menurut gue yang main sangat sportif, dan kita jangan menghabiskan energi hanya untuk sesuatu yang nggak penting ya. Ngejek-ngejekan, ya kita menang harus kita tunjukkan kelas kita juga ya. Jangan terlalu sombong, jumawa, humble aja biasa. Itu lebih berkelas ya daripada terlalu koar-koar. Oke, terima kasih teman-teman semua ya udah nonton channel ini atau video ini. Mudah-mudahan apa yang gue paparkan tadi ya memberikan juga gambaran tentang pertandingan tadi, dan kalau ada yang kurang mohon maaf, silakan tambahkan. Mungkin ada yang nggak setuju juga, tinggalkan komen. Dan untuk yang ikut kuis tadi, untuk sementara mohon maaf karena tidak ada yang tidak ada yang benar menebak ya. Pertanyaannya adalah siapa pencetak gol pertama, jawabannya adalah Buffon, Alvarez, dan tidak ada yang menjawab. Sayang, jadi gue keep. Untuk final nanti gue akan tambahkan satu lagi tumbler, jadi 2 tumbler. Kuisnya seperti apa nanti aja. Gue akan bikin previewnya hari Minggu mungkin atau hari Senin pagi, supaya untuk memprediksi kira-kira seperti apa strategi, kemudian juga line up yang akan diturunkan oleh Indra Safri, dan seperti apa lawannya Thailand nanti kira-kira di partai final nanti. Alright, terima kasih teman-teman, dan seperti biasa gue gak bosan mengingatkan ngebuat sama kalian, jangan lupa like, subscribe terutama, dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian selalu tersaji di beranda kalian ketika ada video-video yang terbaru yang gue keluarkan. Terima kasih dan happy weekend.